Muncul beberapa waktu yang lalu saat sebuah perusahaan istilahnya tuh mengumumkan bahwasanya mereka ini mendukung LGBT. Mana yang harus kita utamakan? Yang pertama kita harus mengutamakan sama muslim. Tugas untuk memboikot sendiri apakah secara pribadi atau pemerintah sebenarnya Ustaz? Kalau kita secara pribadi menjauhi produk-produk tadi itu lebih baik. Tapi kalau kita sampai menyerukan orang lain untuk memboikot, itu akan timbul masalah yang lainnya. Nah, ya kita sampaikan bahwasanya untuk memboikot itu bukan urusan pribadi. Artinya tidak bisa kita melihat langsung boikot. Kadang kan sampai ada yang memang benar-benar nggak mau beli gitu Ustaz, sampai terkesan mengharumkan. Padahal kan memang perusahaan yang mendukung LGBT ini statusnya memang produknya kan juga kebutuhan rumah tangga gitu Ustaz, yang sehari-hari dibutuhkan. Bukan dari rambut sampai ujung kaki. Iya Ustaz, itu ada semua produknya. Nah, masalahnya kan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pendengar sekalian, selamat datang di podcast Surabaya Mengaji. Di sini kita akan membicarakan berkaitan dengan topik-topik menarik seputar permasalahan agama Islam, dan tentunya kita akan membicarakan bersama narasumber yang tentunya akan bergantian di tiap episodenya. Dan kali ini kita kedatangan tamu, yaitu guru kita. Beliau adalah dosen dari Syekh Ali bin Abi Thalib dan juga mudir dari Ma'had Al-Lisan, Al-Ustadz Andi Fahmi. Kita sapa terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Antum bagaimana? Alhamdulillah baik Ustadz. Baik Ustadz, kita akan membicarakan berkaitan dengan muamalah Ustadz. Sempat ramai kemarin di media sosial, yaitu ada satu perusahaan yang mendukung secara terang-terangan kegiatan LGBT. Nah, ada sebagian ikhwan kita juga menyerukan bahwasanya langsung boikot dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita membicarakan berkaitan dengan perusahaan yang mendukung LGBT tersebut, kita bicarakan terlebih dahulu hukum asal transaksi jual beli itu bagaimana Ustaz? Nah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Berkaitan dengan jual beli, ya hukum asalnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa halallahu al-bai'a. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli. Sehingga di sini para ulama membuat sebuah kaidah yang sangat bagus sekali, yaitu al-aslu fil muamalah atau fil buyu al-ibahah. Hukum asal dalam muamalah atau dalam jual beli adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan akan transaksi tersebut. Jadi hukum jual beli sendiri boleh ya Ustaz ya pada asalnya? Ya, pada asalnya boleh-boleh saja. Namun jika jual beli bersama non muslim atau transaksi jual beli dengan non muslim bagaimana Ustaz? Berkaitan dengan transaksi atau jual beli dengan non muslim, maka ini ya kita kembalikan bagaimana terjadinya pada zaman Nabi SAW, di mana Rasulullah baik itu ketika di kota Mekah ataupun Madinah itu hidup bersama dengan non muslim. Kalau di kota Mekah kebanyakan adalah kaum musyrikin, penyembah berhala, dan Rasulullah pun masih bertransaksi dengan mereka. Begitu pula ketika di kota Madinah, orang musyrik juga masih ada. Bahkan orang Yahudi pun ada. Dan di situ pasar di sana juga yang ada di dalamnya ada kaum muslimin, ada kaum Yahudi atau Nasara dan yang lainnya, meskipun kaum muslimin lebih mayoritas. Hanya saja di sana transaksi itu tetap ada, sehingga hukum asalnya pun juga tidak ada masalah. Jadi baik ke sesama muslim maupun ke non muslim juga hukum asalnya memang mubah ya Ustaz ya. Nah, muncul beberapa waktu yang lalu saat sebuah perusahaan istilahnya tuh mengumumkan bahwasanya mereka ini mendukung LGBT. Nah, sikap kita sebagai seorang muslim ini bagaimana Ustaz? Nah, sekarang kalau kita mengetahui misalkan ada sebuah perusahaan atau bahkan mungkin individu yang mana dia terang-terangan bahwasanya dia memusuhi Islam atau mendukung kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan agama Islam seperti LGBT dan yang lainnya. Maka di sini kita dalam transaksi jual beli bisa melihat dari dua sisi setidaknya. Yang pertama kita lihat dari sisi syar'inya atau hukum fikihnya mengenai jual beli tersebut. Maka secara asal selama sistem yang digunakan itu adalah halal, baik itu dengan orang kafir ataupun orang muslim, maka tidak masalah. Kemudian yang kedua, dari sisi transaksinya halal,
yaitu tidak ada mengandung riba, tidak mengandung kezaliman, tidak ada gharar di dalamnya. Akan tapi orang yang kita ajak bertransaksi, misalkan orang kafir yang jelas-jelas misalkan memusuhi Islam, jelas-jelas dari hasil penjualannya itu digunakan untuk memenuhi atau untuk memusuhi agama Islam. Maka dari sini, di samping kita tadi melihat sistemnya, kita lihat juga wala dan barok kita terhadap agama Islam ini sendiri. Kalau memang orang tersebut, perusahaan tersebut, maka secara pribadi kita pun tidak masalah untuk menjauhi, lebih memilih produk yang lainnya. Meskipun secara asal, kalaupun kita transaksi, tetap itu sah-sah saja. Tetap masih sah ya Ustaz ya. Tapi kalau misal ada yang lebih baik, mungkin ke produk muslim atau yang semisalnya mungkin lebih baik seperti itu ya Ustaz ya. Nah, dari peristiwa kemarin Ustaz, itu sempat ada beberapa ikhwan kita atau dari kalangan kaum muslimin mencetuskan untuk boikot Ustaz. Boikot produk dari perusahaan yang mendukung LGBT Ustaz. Nah, sebenarnya boikot sendiri ini tugas individu atau tugas pemerintah atau bagaimana Ustaz? Nah, berkaitan dengan boikot, baik itu boikot terhadap sebuah produk atau mungkin bahkan boikot dari sisi muamalah. Muamalah ini misalkan ada pertentangan satu dengan yang lainnya atau ada masalah, ya tentu itu dikembalikan yang pertama dari sisi pribadi boleh-boleh saja. Karena tadi secara pribadi kita ingin berwala terhadap agama Islam. Nah, kalau kita melihat misalkan merinci tentang muamalah, mana yang harus kita utamakan? Yang pertama kita harus mengutamakan sesama muslim. Yang kedua, orang kafir, kalaupun orang muslim itu tidak ada. Atau bisa jadi karena kenapa kita beli kepada orang kafir? Ya karena muslimnya lebih mahal misalkan. Ini bagus dari satu sisi. Nggak peduli muslim mahal ataupun murah, pokoknya muslim harus dibeli. Ini bisa dipraktekkan kalau kita punya banyak uang. Iya benar Ustaz. Nah, kenyataannya kaum muslimin itu banyak yang nggak punya uang. Nah, kalau disuruh beli kepada muslim terus misalkan, sementara uangnya mepet, ya dia susah, nggak bisa beli banyak. Tapi ketika dia terpaksa beli kepada orang kafir misalkan, maka itu bukan karena walaknya, bukan karena kekafirannya, tapi mungkin bisa dikatakan karena darurat, karena memang ya terpaksa, orang kafir ini yang murah. Tapi tidak boleh ada keyakinan bahwasanya orang kafir ini lebih baik misalkan, atau orang ini suka dengan perbuatan maksiatnya. Nah, berkaitan dengan boikot tadi, kita juga mengetahui bahwasanya orang-orang Yahudi dulu adalah orang-orang yang terang-terangan memusuhi Rasulullah SAW. Terang-terangan mereka. Orang-orang kafir juga terang-terangan memusuhi Rasulullah SAW. Lalu apakah ketika Rasulullah itu berhasil menguasai Madinah, dalam arti sebagai Amirul Mukminin, sebagai pemimpin, sebagai penguasa di kota Madinah pada waktu itu, langsung menyerukan, ayo kita boikot misalkan? Karena di sana madaratnya juga akan lebih banyak juga, apalagi untuk saat ini. Kalau kita secara pribadi menjauhi produk-produk tadi itu lebih baik. Tapi kalau kita sampai menyerukan orang lain untuk memboikot, itu akan timbul masalah yang lainnya. Yang pertama, produk-produk tersebut itu belum tentu ada penggantinya tadi. Kalaupun ada penggantinya tadi kadang lebih mahal. Tidak semua orang itu siap untuk membeli barang yang lebih mahal. Dan juga yang ketiga bisa menimbulkan ya kekacauan tadi. Ketika kita diboikot, ternyata semua produk Muslim diboikot semuanya misalkan. Diboikot balik gitu ya? Diboikot balik. Nah, sementara kita kekuatan belum ada. Sehingga di sini masalahnya lebih besar. Meskipun dalam beberapa kasus ketika kaum muslimin menunjukkan pernyataan sikapnya, mungkin mereka mau akhirnya atau mencabut pernyataannya. Tapi itu bukan dalil. Bahwasanya kita secara individu, secara mengajak kaum muslimin untuk memboikot. Karena itu secara umum bukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi pribadi boleh. Jadi pribadi tidak secara umum ya Ustaz ya. Tapi tugas untuk memboikot sendiri apakah secara pribadi atau pemerintah sebenarnya Ustaz? Kalau boikot itu adalah ya tentu tugas dari pemerintah, ulil amri, tidak bisa semua orang. Tapi masing-masing tadi kalau dia melakukan tapi tidak melarang orang lain untuk melakukan. Ini prinsip yang penting ya. Saya kasih contoh dalam kasus yang lainnya ya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika ada orang meninggal dunia, beliau selalu yang menyolati. Kalau ada yang meninggal itu adalah orang munafik, beliau tidak mau mensolati. Tapi apakah ketika beliau tidak menyolati, beliau melarang sahabatnya untuk melarang menyolati, artinya tidak boleh mensolati? Tidak. Rasulullah membiarkan, hanya saja beliau tidak mau nyolati. Ada orang yang meninggal dunia masih meninggalkan hutang, Rasulullah tidak mau menyolatinya. Tapi apakah beliau melarang yang lainnya? Tidak. Yang lainnya tetap menunaikan dia haknya karena zahirnya masih muslim misalkan, atau tadi yang punya utang tadi itu masih sebagai seorang muslim, tetap ditunaikan, orang lain tetap diperbolehkan. Tapi secara pribadi beliau tidak mau melaksanakannya. Maka inilah yang kita terapkan pada diri kita. Ayo boleh kita, dan itu yang memang sebenarnya lebih baik. Kita melariskan dagangan saudara, kita membeli sama muslim, tapi bukan berarti kita dalam tanda kutip mengharamkan produk dari orang-orang yang memusuhi Islam tadi. Terkadang kan sampai ada yang memang benar-benar nggak mau beli gitu Ustaz, sampai terkesan mengharumkan, padahal kan memang perusahaan yang yang mendukung LGBT ini statusnya memang produknya kan juga kebutuhan rumah tangga gitu Ustaz, yang sehari-hari dibutuhkan. Bukan sehari, dari rambut sampai ujung kaki. Iya Ustaz, itu ada semua produknya. Nah masalahnya kan seperti itu. Apalagi nanti itu juga yang berkaitan, saya kerja di tempat ini bagaimana? Nah itu nanti diperinci lagi Ustaz. Kalau untuk menasehati orangnya yang sering boikot ini gimana Ustaz, kita caranya menasehatinya Ustaz? Nah ya kita sampaikan bahwasanya untuk memboikot itu bukan urusan pribadi. Artinya tidak bisa kita melihat langsung boikot. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memboikot Ka'ab bin Malik meskipun dalam kasus yang lainnya, tapi beliau menghajarnya. Zajar kan boikot. Itu kapasitas beliau sebagai seorang nabi, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang lainnya melakukan maksiat, melakukan pelanggaran, Rasulullah tidak pernah memboikotnya. Begitu pula para sahabat yang lainnya, tidak ada yang memboikot kecuali setelah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau boikotan ya nanti pokoknya saya nggak cocok. Siapa tahu ternyata ada persaingan dagang, akhirnya memboikot, memudaratkan kaum muslimin sendiri Ustaz ya? Iya, memudaratkan kaum muslimin sendiri. Ekonomi. Dan tadi sudah disampaikan kalau misal ada produk non muslim dan juga produk muslim didahulukan yang muslim ya Ustaz ya. Nah, ketika kita transaksi dengan sesama muslim ini adab-adabnya bagaimana Ustaz? Nah, berkaitan dengan transaksi sama kaum muslimin, jadi memang dalam agama Islam ini karena sangat luasnya apa yang dibahas, dalam transaksi jual beli pun yang dipikirkan tidak hanya sekedar keuntungan duniawi saja. Lalu bagaimana menjalin hubungan sesama manusia, akan tapi bisa mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa terkadang sebagian kaum muslimin nggak mau transaksi dengan muslim yang lainnya, karena sering jadi korban. Nah, ini yang paling berbahaya. Gimana contohnya? Korbannya pinjam utang nggak dikembalikan, atau beli kepada kaum muslimin harganya dimahalkan jauh dengan harga normal. Beli kepada sama muslim kena tipu dan yang lainnya, sehingga dia pun tidak mau membeli kepada produk muslim tadi. Muslim. Sehingga di sini adab yang paling penting untuk mendapatkan keberkahan adalah kejujuran tadi. Makanya Rasulullah kan mengatakan al-bayyi'ani bil khiyar. Antara penjual dan pembeli ada hak khiyar, membatalkan selama belum berpisah malam yatafarraqu. Wa in sadaqa wa bayyana burikat fi bai'ihima. Apabila keduanya jujur menjelaskan apa adanya, maka akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya jujur tadi, menjelaskan apa adanya dan juga tidak keluar dari prinsip-prinsip syariat tentunya. Iya, Ustaz. Tidak ada ribanya, tidak ada horornya, tidak ada kezalimannya. Maka itu insyaallah secara umum itu adab-adabnya. Jadi memang yang dicari bukan semata-mata hanya dunia dan keuntungan ya Ustaz ya. Keberkahan itu lebih penting ya Ustaz ya. Nah, betul. Itu tadi adab-adab Ustaz. Kalau larangan-larangan dalam jual beli itu bagaimana Ustaz? Jadi kalau larangan-larangan dalam jual beli yang jelas secara ringkas bahwasanya apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam transaksi jual beli itu tidak lepas dari 3 hal tadi. Yang pertama gharar, yang kedua riba, yang ketiga adalah kezaliman. Selama tidak ada ketiga ini, maka insya Allah hukum asalnya adalah halal.
Itu diantara larangan-larangannya. Dan yang paling penting tadi adalah meskipun caranya itu adalah keluar dari ini, faktor eksternal yang lainnya adalah tidak ta'awun alal ismi wal udwan. Dia menjual barang, pisau, tahu untuk membunuh. Nah, dijual nggak ada kezaliman, nggak ada ribanya, nggak ada horornya. Tapi di situ ta'awun dalam perbuatan dosa dan juga permusuhan. Sehingga itu menjadikan transaksinya tadi itu menjadi haram. Jadi secara global di tiga tadi. Tadi ada gharar, riba, dan zoliman ya Ustaz. Nah. Mungkin bisa diberikan sedikit contohnya Ustaz. Ringkas Ustaz. Kalau riba istilah itu ada pertambahan kalau pinjam meminjam. Pinjam meminjam. Atau kalau dalam 6 komoditi riba itu terjadi jeda waktu atau tidak tunai atau tidak kontan antara emas dengan emas, misalkan uang dengan uang, itu ada selisih waktu. Kemudian kezaliman berarti ketika mengambil hak orang lain atau harta orang lain dengan cara paksa, tidak diridhai oleh pemiliknya. Kemudian yang ketiga gharar karena ketidakjelasan, seperti judi, asuransi, itu semuanya masuk ke dalam gharar karena tidak pasti bisa mendapatkannya, tidak pasti kadang harganya, tidak pasti bisa diserahkan, atau akadnya itu tidak jelas misalkan, maka itu masuk ke dalam gharar tadi. Kalau semisal mematok harga atau mematok keuntungan sampai berlipat-lipat itu dapat masuk kezaliman Ustaz itu? Ya itu tergantung dengan barangnya. Pada asalnya Islam itu tidak mengatur berapa persen keuntungan yang diperoleh. Bisa 100% bahkan bisa 1000%. Akan tapi di sini terkadang berlaku dengan keuntungan keumuman. Jadi kalau memang keumuman suatu barang misalkan di situ keuntungannya 100% atau keuntungannya 20%, kemudian ada orang yang datang dari desa misalkan nggak tahu harga, kemudian dijual mahal, maka di sini ada unsur kezalimannya, ada unsur penipuannya, maka boleh menuntut. Itu kalau harganya terlalu dinaikkan. Tapi kalau barang antik nggak bisa kita untuk mematok keuntungannya harus berapa persen, nggak bisa. Yang penting paling gampangnya pakai harga pasaran itu ya. Nah itu paling gampangnya. Terakhir ini Ustaz, tadi kan ada disebutkan transaksi jual beli sesama muslim Ustaz. Nah ini nasihat dari Ustaz sendiri untuk pembeli dan penjual ini bagaimana Ustaz? Nah berkaitan dengan jual beli sesama muslim khususnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, rahimallahu rajulan samhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang samhan. Samhan ini bisa diartikan pemaaf, bisa diartikan suka memudahkan urusan orang lain. Idza ba'a wa idza ta'a wa idza qtada, yaitu suka memudahkan orang lain ketika jual beli, ketika menjual atau kadang membeli atau ketika menagih utang. Jadi prinsipnya adalah ketika berjual beli dengan sama kaum muslimin, kalau kita sebagai pembeli maka kita memudahkan menjual. Biasanya kan namanya pembeli cerewet juga kan. Minta dilayani harganya seperti ini. Sebagai penjual ya dia harus memudahkan, harus sabar menghadapi seperti itu. Tidak mempersulit. Begitu pula dengan pembeli, seharusnya tidak menyulitkan. Kalau nggak niat beli ya nggak usah tanya macam-macam. Kadang kan seperti itu. Tanya-tanya ternyata bandingan harga. Ya sekedar tanya tidak masalah, tapi kalau sampai menyulitkan maka itu tidak dibenarkan juga. Sehingga di sini saling memudahkan juga, bahwasanya terkadang kan kita pernah dapat tulisan pendek itu ya. Kalau beli sama muslim jangan nawar. Ini gimana nih? Boleh nggak nawar? Ya boleh. Boleh saja. Artinya sebenarnya pernyataan ini bagus, tapi harus diimbangi dengan pernyataan yang lainnya. Apa itu, Ustaz? Nah, jadi kalau misalkan kalau beli jangan nawar karena dia itu menjual itu punya anak istri yang harus dinafkahi. Kita juga harus ingat, tolong dimaklumi pembeli yang nawar. Karena dengan harga yang dia tawar itu uangnya bisa digunakan untuk menafkahi anak istrinya juga. Jadi harus imbang ya. Ya harus imbang. Karena pembeli itu tidak kaya semua. Benar, Ustaz. Bahkan kalau namanya tajir, kalau urufnya malah yang lebih kaya.
Meskipun tidak semuanya. Artinya kalau ada orang nawar, selama nawarnya itu wajar, ya tidak masalah. Ya kita maklumi. Kalaupun kita nggak mau ngasih harga murah, ya nggak apa-apa. Bilang aja, maaf ini Nggak bisa tawar atau cuma segini mentok. Jangan mengatakan loh beli sama Muslim kok nawar. Ya, nggak boleh juga. Itu masuk menyakiti pembeli nanti. Yang menyakiti pembeli juga. Nah, begitu pula dengan pembeli. Ketika beli kepada sama Muslim, misalkan harganya kok mahal sekali, ya terserah dia ngasih harga mahal. Kalau Anda mau ya dibeli, kalau tidak ya tidak perlu dibeli, cari yang lainnya. Sehingga tidak perlu mengucapkan kata-kata yang bisa menyakiti tadi. Ya. Nah, tadi disimpulkan Ustaz bahwasanya yang boikot itu pribadi saja Ustaz ya, jangan sampai mengajak. Kemudian yang pemerintah tadi, boikot juga tugas pemerintah, dan ada pada terkait pembelian jual beli tadi juga kalau bisa saling menimbulkan keberkahan dalam transaksi jual beli Ustaz ya. Baik, insya Allah cukup. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya. Para pendengar sekalian, semoga bermanfaat podcast episode kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, di episode podcast kali ini kita didukung oleh Delisa Cafe. Yaitu di sini kita mendapatkan produk dari Delisa Cafe, yaitu kopi susu lockdown dengan tagline atau hashtag ngopi asik di rumah aja. Nah, jadi di masa pandemi ini, bagi kalian para pecinta kopi yang membutuhkan kopi-kopi segar dan nikmat, bisa langsung pesan di Delisa Coffee, karena di sini insya Allah Delisa Coffee akan mengirimkan produknya ke rumah teman-teman sekalian. Dan di sini kemasan yang saya pegang di sini adalah kemasan 1 liter, dan di sini juga ada beberapa varian, yaitu cafe latte original, caramel latte, hazelnut latte, honey latte, kopi susu gula aren, dan juga kopi tarik. Nah, untuk pemesanan bisa langsung dicek di sebelah sini. Insya Allah kami sertakan Instagram dan juga kontak person. Bisa langsung dikepoin. Dan juga di Delisa Cafe sendiri tidak hanya ada kopi susu ya, ada minuman yang lainnya, dan juga ada beberapa menu makanan yang bisa langsung kalian kepoin di Instagramnya, atau juga bisa langsung mengunjungi alamat Delisa Cafe sendiri.